Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video interaktif saya, Sinta Nurliana dengan NIM 201220037. Di sini saya akan membahas materi tentang lafaz dari segi kejelasan artinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang lafaz nas. Baiklah, pembahasan pertama saya akan membahas tentang pengertian lafaz nas. Adapun pengertian lafaz nas menurut terminologi atau istilah mazhab Hanafi, lafaz nas ialah kata yang dengan redaksi sendiri menunjukkan makna yang dimaksudkan, yang asalnya dari konteksnya, terbuka terhadap penafsiran dan spesifikasi, dengan probabilitas lebih rendah daripada probabilitas yang tampak, dan dapat dibatalkan pada masa diturunkannya pesan. Adapun pengertian lafaz nas menurut para ulama, lafaz nas adalah lafaz yang jelas dalam hukum meskipun lafaz itu mungkin dipahami dengan maksud lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari lafaz nas itu sendiri. Jadi lafaz nas itu memiliki karakteristik yaitu yang pertama, petunjuk tegas pada makna tertentu. Nah, yang kedua, menerima taksis dan takwil. Yang ketiga, dilalah yang kuat. Yang keempat, mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, lebih jelas daripada lafaz zahir. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari lafaz nas. Lafaz nas itu memiliki contoh yang ada di surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah Al-Hasr ayat 7. Di sini saya akan membahas tentang contoh dari lafaz nas yang ada di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa akhalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain, bahkan dalam arti yang lebih jelas, yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, contoh dari lafaz nas yang ada di surah Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Ayat ini secara nas bertujuan untuk menyatakan keharusan mengikuti petunjuk Rasul tentang pembagian harta rampasan, baik yang dibolehkan maupun yang tidak. Karena untuk maksud inilah ayat tersebut diturunkan menurut asalnya, yang dapat dipahami dari ungkapan ayat itu sendiri. Nah, dari dua contoh yang sudah saya jelaskan tadi dari surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah Al-Hasr ayat 7, maka dapat terlihat bahwa kedua ayat yang mempunyai arti asal itu dapat pula dipahami dengan maksud lain yang disebut takwil. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membedakan antara nas dengan zohir. Dari segi zohir, ayat itu menerima takwil, sedangkan dari segi nas tidak menerima takwil. Adapun perbedaan lafaz nas dan lafaz zohir, dikutip dari Jurnal Pendidikan dan Bahasa Arab, perbedaan lafaz nas dan lafaz zohir itu ada tiga. Yang pertama, kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dapat dinasa pada lafal nas lebih besar dari yang terdapat pada lafaz zohir. Yang kedua, dari segi tingkatan kejelasan makna, nas lebih jelas daripada lafaz zohir. Terus yang ketiga, jika terjadi masalah antara lafaz zohir dengan lafaz nas, maka lafaz nas didahulukan pemakaiannya. Nah, bersamaan
Antara lafaz nas dan lafaz zahir juga ada. Yang pertama, hukum keduanya adalah wajib, dan yang kedua, keduanya memiliki kemungkinan ditaksis, takwil, dan nasa. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi tentang lafaz dari segi kejelasan artinya, terutama pada lafaz nas, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.